Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita akan diberi kesehatan dan kebugaran baik jasmani dan rohani. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menerangkan materi tentang manusia dan agama. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafito Bagus Angga, NIM 2004208, kuliah di UPI, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester pelajaran pendidikan agama Islam. Manusia dan agama. Definisi agama. Agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjukkan pada sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu atau Buddha. Secara etimologi, kata agama menurut beberapa teori berasal dari kata agama yang berarti pergi, sebagaimana kata gam dalam bahasa Belanda dan go dalam bahasa Inggris. A berarti tidak dan gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Lalu dapat diartikan agama merupakan jalan atau suatu peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan jalan Tuhan. Dan definisi lainnya menurut para ilmuwan dari Muhammad Abdul Daraj, agama adalah undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntun orang-orang berakal sehat untuk memiliki kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Materi selanjutnya ada fitrah bertuah dan beragama. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 dan dijelaskan pada surat Al-Rum ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia sejak awal kejadiannya telah membawa fitrah atau tauhid atau fitrah berketuhanan yang Maha Esa, dan menggambarkan pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan hanif, membawa potensi agama yang lurus, yakni agama berdasarkan pada makrifat kepada Allah dan mentauhidkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia sangat memerlukan Tuhan karena dua arah tujuan, yaitu arah beribadah dan yang kedua arah memohon pertolongan kepadanya. Menurut filsuf dan ilmuwan barat, fitrah bertuah itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari agama. Selanjutnya, asal-usul agama dan macam-macam agama di dunia. Kebutuhan manusia akan hal yang bersifat keyakinan dan supranatural menjadi dasar perkembangan berbagai bentuk agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Menurut keyakinan, agama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada agama Samawi. Samawi artinya langit. Disebut demikian karena mengklaim ajaran turun dari langit, Tuhan melalui wahyunya. Agama yang masuk ke kelompok ini terdiri dari agama Yahudi yang risalahnya dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Nasrani yang risalahnya dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Islam yang risalahnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama tersebut memiliki karakteristik yang sangat erat dan tidak terpisahkan, di mana agama Nabi sebelumnya disempurnakan oleh tradisi Nabi selanjutnya. Dalam hal ini, Islam sebagai agama terakhir menjadi penyempurna dan penutup dari agama-agama Samawi di dunia. Yang kedua, ada agama Ardi. Ardi artinya bumi. Disebutkan demikian karena agama ini lahir dari kebudayaan yang berkembang di atas bumi. Agama yang termasuk kelompok ini antara lain agama Buddha, Hindu, Shinto, dan lain-lain. Sebagai agama Ardi cenderung dualistik, percaya pada dua kekuatan langit,
atau politeistik, mempercayai banyak Tuhan atau dewa. Lalu ada agama menurut supranatural. Agama menurut supranatural dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada animisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan kepada adanya kekuatan yang bersumber dari roh nenek moyang. Paham animisme ini kemudian memunculkan ritus-ritus seperti upacara penyembahan dengan memberikan sesajen dan lain-lain, dengan tujuan agar kiranya roh nenek moyang dapat memberikan pertolongan dan melindungi kehidupan. Yang kedua ada dinamisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda bertuah, sehingga dia meyakini semakin banyak benda bertuah yang dimiliki semakin aman dan berjaya kehidupannya. Yang ketiga dan terakhir ada politeisme, yaitu bentuk kepercayaan kepada banyak para dewa, yakni meniscaya adanya dewa-dewa besar di dunia dan berusaha mendekatinya dengan ritus penyembahan dan lain sebagainya. Muncullah istilah dewa-dewi tersebut seperti dewa matahari, dewa bulan, dan lain-lain. Next, selanjutnya ada Islam sebagai agama para nabi. Islam sebagai agama para nabi dibagi menjadi 3 substansi materi. Yang pertama, Islam sebagai agama yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, Islam sebagai hidayah. Yang ketiga adalah Islam sebagai agama akhir zaman. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu substansi yang pertama, yaitu Islam sebagai agama yang bersumber dari Tuhan. Islam pada hakikatnya adalah penyebutan bagi agama-agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui para nabinya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Pemahaman ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran, antara lainnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengakuan yang pertama, yaitu pengakuan Nabi Nuh alaihissalam, dikutip dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 72 yang artinya, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dikutip dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 128, yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami kedua orang yang tunduk patuh muslim kepada Engkau. Yang ketiga, ada perintah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, terdapat dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 72, yang artinya, jika engkau berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Engkau tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Yang keempat, ada doa Nabi Yusuf alaihissalam, terdapat dalam Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 101, yang kutipannya yaitu, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima, ada pernyataan para sahabat Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Hawariyun, terdapat dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 52, yang artinya, para Hawariyun, sahabat-sahabat setia, menjawab, Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri muslim. Yang keenam, ada ikrar keislaman Ratu Saba, terdapat dalam Quran surat An-Nahl surat ke-27 ayat 44, yang artinya, berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku.
dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kedua, Islam sebagai hidayah. A. Hidayah Allah untuk manusia. Apa sih hidayah itu? Hidayah yaitu modal besar dasar seorang hamba dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut At-Tabatabai dalam Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran membagi hidayah Allah menjadi dua, yaitu hidayah yang pertama, hidayah takwiriyah, yaitu hidayah Allah yang berkaitan langsung dengan urusan penciptaannya. Hidayah ini diberikan pada semua makhluk spesies masing-masing sebagai petunjuk kepada kesempurnaan perbuatan masing-masing yang telah ditentukan untuknya. Yang kedua ada hidayah tasriyah, yaitu hidayah Allah yang berhubungan dengan urusan-urusan syariat, yaitu petunjuk kepada akidah yang benar dan amal soleh. Hamzah dalam Tafsir Al-Muntaha 193. Selanjutnya dari Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Hamzah dalam Tafsir Al-Muntaha 194 mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 macam hidayah kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, hidayah al-ilhami fitriyah, hidayah atau hidayah inspiratif. Hidayah semacam ini tidak hanya diberikan kepada manusia, akan tetapi juga kepada hewan sekalipun. Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak masih kelahirannya. Yang kedua, hidayah al-hawasi, hidayah inderawi. Hidayah al-hawasi ini bisa juga disebut dengan hidayah panca indera. Panca indera yang dimaksud adalah alat melihat, alat mendengar, alat pencium, alat perasa, dan alat peraba. Yang ketiga ada hidayah al-akli, hidayah akal atau intelektual. Hidayah ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari jenis hidayah sebelumnya. Akal merupakan pembeda antara manusia dan hewan, bahkan malaikat sekalipun. Yang keempat ada hidayah ad-din. Hidayah ini biasanya juga disebut dengan hidayah agama. Inilah hidayah yang tidak mungkin keliru dan sumber yang tidak mungkin sesat. Yang kelima ada hidayah al-ma'unah wa taufuki. Hidayah ini semata-mata berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kepada manusia lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. B. Islam satu-satunya hidayah agama dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Peran fungsinya bagi manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberi makna bagi pembuatan manusia. Yang kedua, alat kontrol bagi perasaan dan emosional. Yang ketiga, pengendali bagi hawa nafsu yang terus berkembang. Yang keempat, kembali reinforcement atau dorongan penguat terhadap kecenderungan berbuat baik pada manusia. Kelima, dan terakhir, penyeimbang bagi kondisi psikis yang sedang berkembang. 3. Islam sebagai agama akhir zaman. A. Nama, pengertian, dan misi Islam. Nama agama Islam. Kedua sisi pengertian tentang Islam yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Dari sisi kebahasaan,
Islam berasal dari bahasa Arab yang dari kata aslama, yuslimu, islaman yang mempunyai arti sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk ke dalam kedamaian dan keselamatan atau kemurnian. Dari istilah, menurut Sayyidina Ali, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Jika seorang telah mengucap syahadat, adapun istilah syariat keislaman seorang dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, dunal iman, tanpa iman, yaitu pengakuan keislaman dengan lisan tanpa adanya iman di hati. Islam di sini hanya berarti penyerahan diri secara lahir saja tanpa diikuti oleh keyakinan dan pembenaran dalam batin. Inilah gambaran yang dilakukan oleh orang munafik. Yang kedua, fauqa iman, dengan iman, yaitu pengakuan Islam yang dibarengi dengan keyakinan dalam hati, penunaian dalam perbuatan, dan ketertundukan serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua qada dan qadarnya. Ini yang disebut Islam dalam artian sebenarnya, hakiki hakon, dan pelakunya disebut muslim sejati. 2. Tujuan dan misi diturunkan agama Islam. Islam memiliki tujuan menjaga hak-hak dasar manusia agar senantiasa terpelihara kebaikannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam Islam, ada 5 hal yang sangat dijaga dan merupakan hak dasar setiap manusia. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Ajaran Islam diturunkan bertujuan untuk menjaga manusia dari segala kepercayaan dan keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajak manusia untuk hanya bertauhid kepada Allah semata dan menjauhi segala perbuatannya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hifzun nas, menjaga jiwa atau nyawa. Setiap syariat dan aturan dalam Islam sekali lagi bertujuan menjaga nyawa atau kehidupan. Yang ketiga, hifzul akli, menjaga akal. Agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan akal dalam segala hal. Yang keempat ada hifzul mal, menjaga harta. Ajaran Islam tidak membenarkan sama sekali pembuatan merebut hak kepemilikan orang lain melalui bentuk pencurian dan bentuk kriminalisasi lainnya. Yang kelima ada hifzun nas, menjaga keturunan dan kehormatan. Islam sangat memahami manusia yang memiliki fitrah untuk menyayangi lawan jenis dan fitrah untuk mencintai anak keturunan. Oleh karena itu, Islam mengatur fitrah ini dengan memberi syariat berupa akad pernikahan agar manusia terbebas dari segala bentuk perzinahan yang akan menodai kehormatan dan mengaburkan keturunan. Selanjutnya, adapun misi ajaran Islam dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Misi akidah atau kredial. Implementasi dari misi akidah ini adalah munculnya bentuk keterikatan dan keterkaitan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kondisi ini selalu mempengaruhi hamba dalam seluruh perilaku, aktivitas, dan pekerjaan yang ia lakukan. Masalah-masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal-hal yang gaib yang lebih dikenal dengan istilah rukun iman. Yang kedua, misi ibadah atau ritual. Secara istilah, ibadah berarti usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah berawal dari suatu hubungan dengan keterkaitan yang erat antara hati
dengan yang disembah. Kemudian, hubungan dan keterkaitan tersebut meningkat menjadi kerinduan karena tercurahnya perasaan hati kepadanya. Kemudian rasa rindu itu pun meningkatkan menjadi kecintaan yang kemudian meningkatkan pula menjadi keasikan, sehingga akhirnya membuat cinta yang amat mendalam yang membuat orang mencintai dan bersedia melakukan apa saja demi yang dicintai. Oleh karena itu, betapapun seorang menundukkan diri kepada sesama manusia, ketundukan demikian tidak dapat disebut sebagai ibadah sekalipun antar anak dan bapaknya. Dari segi manfaat, ibadah dapat dibagi menjadi dua manfaat, yaitu pertama, ibadah perorangan atau fardiyah, yakni ibadah menyangkutkan diri pelakunya sendiri serta tidak ada hubungan dengan orang lain, seperti sholat dan puasa. Kedua, ibadah kemasyarakatan atau ijtimaiyah, yakni ibadah yang memiliki keterkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, ada misi akhlak, etika atau moral. Akhlak dapat dimaknai sebagai tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan sebagai buah dari keyakinan atas kekuasaan dan keesaan Tuhan. Islam, kehadirannya di tengah-tengah manusia adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Hal ini sesuai dengan Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, ada misi muamalah atau sosial. Muamalah dapat dipahami sebagai gambaran suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam Islam, istilah ini lebih dikenal dengan istilah fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia dalam personal-personalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam salah-salah kata, pengucapan, penyajian materi, dan sebagainya. Karena sejatinya kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang mau mengkritik, saran, atau memberi masukan, boleh dimasukkan ke kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.